Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di channel Odi guys. Dari masuk kartu grafis unit only ukuran ITX dari kubu hijau, yaitu dari Zotac Mini GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 ya. Jadi ini unitnya ini ukuran kecil ya, bisa untuk PC SFF, PC ITX non SFF ya. Kalaupun pakai PC SFF tentunya akan membutuhkan riser ya, jadi ini bisa untuk desain PC ITX tentunya. Jadi kipasnya ini always on ya, untuk desain kipas single fan dengan ukuran yang sangat kecil. Kemudian heatsinknya berwarna chrome, walaupun kecil tapi ini bisa mensupport untuk pendinginan dengan sangat baik ya, optimal ya. Untuk PCI Express tentunya masih generasi 3.0 ya untuk kartu grafis ini. Dan heatsinknya berbentuk sirip, non pin power, jadi cukup plug and play aja ke PC, kerakitan, dan bisa langsung install driver dan siap dipakai. Ini bagian egg house-nya seperti ini untuk sirkulasi udaranya. Dan untuk kebutuhan display di sini dilengkapi dengan HDMI DisplayPort dan DVI, bisa untuk multiple display tentunya, mantap ya. Dan kemudian untuk di plat fiber bagian belakang ya, khas dari Zotac, ini minimalis juga, masih mulus bening, kinclong, mantap. Just untuk unitnya ini unit 2017 dan kondisinya masih sangat rawat karena ex-user personal tentunya. Zotac GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 128 bit, mantap ya. Oke, kita akan pasang ke rig, kita akan tes bagaimanakah performa dan kinerja dari kartu grafisnya guys. Let's go. Ini Zotac Mini ya, 1050 Ti single fan non pin power, kipasnya always on. Untuk TDP bench test saya itu di 110 watt ya, kurang lebih untuk idle-nya. Kemudian di sini DisplayPort HDMI sudah tertancap ya dan tampil dengan baik. Suhu di 32-34 derajat Celcius. Kita bakal buat meter posisi di 100 watt ya, under 110 watt. Kita look up untuk spesifikasi kartu grafisnya. Zotac Mini ya, GTX 1050 Ti. Jadi ini varian yang ITX ya dari brand Zotac. Arsitektur Pascal tentunya dengan 3300 juta transistor UX12_1 encoder Gen 6 decoder Gen 3. Kemudian kartu grafis ini non pin power, TDP 1050 Ti itu mentok di 75 watt ya maksimal, tapi biasanya nggak nyampe sih, tapi ya bisa jadi sih, kita lihat ya. Suggested power supply 250 watt, memorinya GDDR5 4GB. Langsung aja kita benchmark menggunakan Steel Nomad Lite ya, karena ini varian 4GB. GPU core voltage-nya di 0,975. Kipas muter di 46% RPM ya, sama rata. Oke, 40 fps ya, startingnya di 15 fps. Wattmeter di 150-an. Usage 100% ya, 3,1 GB RAM terpakai. Dan berjalan di 16 fps, 17 fps ya, range 1050 Ti lah. Temperatur juga terjaga nih di 50 derajat, baru mau menuju 50. Suhunya masih menggigil guys ini guys. 50 derajat, 51. 100% usage ya, TDP under 70 watt, nggak nyampe 75 watt. Mungkin buat yang 75 watt itu saat dilakukan overclock ya, tapi di sini nggak nyampe 70 watt aja mentok. Suhunya juga terjaga di 53 derajat Celcius, nih adem banget ya, kondisi padahal belum di maintenance ya. Kemudian kipas muter mentok di 54% RPM, skornya di 2170-an, range 1050 Ti ya, memang segini. Kalau kita validasi average temperaturnya bahkan hanya di 49 derajat Celcius, gokil. Ini untuk kelas kartu grafis ITX ya, tapi dia suhunya masih sangat menggigil guys. GPU clock, memory clocknya juga sebanding ya, lurus, dimana GPU clocknya lebih rendah dari memory clocknya. Coba kalau kita lihat di sensor, GPU clocknya di 1700-an, terpautnya cuma kurang lebih di 40-50-an skornya. Memory clocknya di 1750-an MHz, mentok. Suhunya di 53 derajat, saat ini udah turun ke 39 derajat, terendahnya cuma 31 derajat. Dan kebutuhan power draw-nya mentok 70,4 watt guys. Average-nya di 42 watt, idle-nya di 35 wattan ya. Dan minimalnya juga range 35 watt aja. Jadi ini ada satu unit GTX 1050 Ti ITX ya guys ya.
Ukurannya kecil, cocok untuk PC mini, tapi tentunya kalau dipasang di PC gede ya udah pasti bisa ya. Buat teman-teman yang butuhkan bisa mampir ke Lapak Kode Berry, hanya ada 1 unit. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.